Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pauri sebagai guru PPKN dan penonton yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan keselamatan. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Fauzi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi. Materi yang akan kita presentasikan mengenai periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Ilham Ramadan, nomor absen 16, yang akan menyampaikan perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1950. 2. Andika Rahyan, absen 9, akan menyampaikan perkembangan demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. 3. Eza Ramadan, absen 12, akan menyampaikan masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Amar Raditya, absen 7, akan menyampaikan pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. 5. Andita Bagus, absen 8, akan menyampaikan pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. 1. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1950. Perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. Belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. Masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dan dibantu oleh KNIP. Pemerintahan mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Membentuk partai politik. Pemberian hak-hak politik yang meluas. Perkembangan demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Digunakannya UUD sementara UUDS sebagai landasan konstitusional masa di mana berjayanya Indonesia. Demokrasi bisa disebut sebagai demokrasi liberal di mana presiden sebagai kepala negara. Terjadinya akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Tetapi demokrasi pada masa ini dianggap gagal karena beberapa hal, yakni adanya dominan politik aliran, akibatnya konflik ekonomi yang lemah, ketidakmampuan konstituante dalam bersidang untuk mengganti UUDS 1950, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan ABRI, yakni sama-sama tidak senang terhadap proses politik yang berjalan. Menurunnya persatuan dan kesatuan akibat kegagalan tersebut. Presiden mengeluarkan, yakni pembubaran konstituante kembali ke UUD 1945. Tidak berlaku UUD S 1950 dan pembentukannya MPRS dan DPAS. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1950
sampai 1966, ditandai dengan adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pimpinan, peran presiden mendominasi, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI, jaminan HAM lemah, tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia, terbatasnya peran pers, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC. Berakhirnya Orde Lama ini ditandai dengan adanya peristiwa berdarah yaitu G30 SPKI pada tahun 1965. Perkembangan periodeisasi pada masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Jenderal Soeharto yang dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia mempunyai visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dan murni dan konsekuensi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dianggap sebagai sesosok yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan karena berhasil membubarkan PKI atau Partai Komunis Indonesia dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. 5. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun. Ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, menerapkan demokrasi Pancasila. Pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa, rekrutmen politik secara terbuka, kebebasan dalam berpendapat.